Selamat pagi, kami dari kelompok 9 Botani Farmasi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul kandungan Simplicia dalam ubi herbal. Adapun kelompok kami yaitu 1. Meila Salsabila, kedua Felix Adis Yudipe, ketiga Irna Dinata Rambuteba, keempat Desa Made Rahel A, kelima Bonaventura Elkana S. Tanpa basa-basi, mari kita langsung ke materi. Tujuan penulis di sini adalah memberikan penjelasan mengenai manfaat OB herbal sebagai obat herbal bagi tubuh. Yang kedua adalah mengetahui kandungan dalam OB herbal. Yang ketiga adalah memberikan penjelasan mengenai manfaat Simplicia dalam OB herbal. Sejarah obat herbal. Obat herbal muncul di Indonesia saat penjajahan Jepang atau Romusa. Saat itu, kebutuhan obat sangat menipis, sehingga para dokter melakukan penelitian dengan berbagai macam-macam tumbuhan yang memiliki kandungan dan khasiat untuk mengobati penyakit. Sedangkan di India, obat herbal muncul sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Awalnya mereka mengumpulkan macam-macam tanaman untuk diteliti. Apakah tanaman tersebut memiliki kandungan sebagai obat penyembuh? Sampai akhirnya terkumpullah sekitar 1500 jenis bahan obat-obatan untuk obat herbal yang memiliki kandungan khasiat dan dengan cara penyembuhannya. Manfaat tanaman obat. Menurut Leonardo dan Fatul dalam Supriyanti 2014, mengemukakan bahwa penggunaan obat yang berasal dari tumbuhan atau pengobatan dengan cara tradisional atau alami lebih digemari karena lebih murah dan minim efek samping dibanding dengan menggunakan obat-obatan modern atau obat-obatan dari bahan kimia. Mengingat khasiatnya terbukti ampuh menyembuhkan penyakit dan penggunaannya lebih efektif, efisien, aman, dan ekonomis. OB herbal merupakan obat herbal berstandar dengan sediaan sirup yang berguna untuk membantu meredakan batuk sehingga dapat melegakan nafas. OB herbal mengandung bahan alami yang juga berkhasiat untuk mengurangi pusing, mual, dan muntah. Selanjutnya adalah kandungan dalam OB herbal. Yang pertama, Dizingebris rhizoma atau jahe sebanyak 4,5 gram. Kemudian ada Kaempferiae rhizoma atau kencur sebanyak 1,5 gram. Kemudian ada Citrus aurantifructus atau jeruk nipis sebanyak 1,5 gram. Kemudian ada Thymi herba atau daun timus sebanyak 1,5 gram. Kemudian ada Menthaea folium atau daun mint sebanyak 0,75 gram. Kemudian ada Mysticae semen atau biji pala sebanyak 0,75 gram. Kemudian ada Licorice radic atau akar manis sebanyak 0,25 gram. Kemudian ada madu sebanyak 0,6 gram. Dosis OB herbal adalah 3 kali sehari dengan ketentuan anak-anak kurang dari 2 tahun setengah sendok takar 7,5 mili dan dewasa 1 sendok takar 15 mili. Selanjutnya adalah kegunaan OB herbal. OB herbal digunakan untuk membantu meredakan batuk karena masuk angin dan bekerja mengencerkan dahak atau membantu mengeluarkan dahak sehingga dapat melegakan nafas. Simplicia yang pertama yaitu rimpang kencur. Nama latinnya Campharia galanga rhizoma. Rimpang kencur adalah rimpang Campharia galanga L yang merupakan suku Zingiberaceae. Di sini terdapat gambar Simplicia rimpang kencur. Nomenklatur rimpang kencur. Nama ilmiah yaitu Campharia galanga. Di sini terdapat nama daerah untuk kencur seperti pada Pulau Sumatera, Kaciwir dari Batak, dan Tekur dari Aceh. Sedangkan pada Pulau Jawa terdapat Cikur dari Sunda dan Kencur dari Jawa. Sedangkan dari Makassar, kencur biasanya disebut cakuru. Dari Ambon biasanya disebut sahulu. Sedangkan dari Lampung biasanya disebut sekur. Klasifikasi rimpang kencur antara lain pada kingdom merupakan kingdom Plantae, subkingdomnya Vidirim Plantae,
divisi Trachophyta, superdivisi Embryopta, subdivisi Spermatophytina, kelas Magnoliopsida, ordo Sigiberales, superordo Lilianae, family Zingiberaceae, genus Camperia L, sedangkan spesiesnya Camperia galanga L. Pada rimpang kencur terdapat morfologi yaitu seperti batangnya berbentuk basal, daunnya berwarna hijau dan berbentuk tunggal. Pinggir daunnya biasanya berwarna merah kecoklatan. Bentuk daun menjorong, ada yang menjorong lebar dan ada yang menjorong bundar. Pada permukaan daun, bagian atas tidak memiliki bulu tetapi bagian bawahnya memiliki bulu halus. Tangkai daun sedikit pendek, memiliki warna putih. Terdapat juga bunga yang tunggak berbentuk seperti trompet. Benang sari berwarna kuning dan putih kencur memiliki warna putih, agak keungu-unguan. Mikroskopik rimpang kencur. Fragmen PGL adalah butir amilum, parenkim, paredrem, berkas pengangkut penebal spiral, parenkim dengan sel sekresi, dan berkas pengangkut penebal tangga. Di sini terdapat gambar mikroskopik rimpang kencur. Rimpang kencur juga memiliki banyak manfaat seperti kencur dapat digunakan untuk mengatasi batuk, mengobati penyakit diare, dapat mencegah kanker lambung, mencegah varises gigi, sebagai obat nyeri, menstabilkan kolesterol, mampu menghambat pertumbuhan, dan sebagai antibakteri. Simplicia selanjutnya yaitu rimpang jahe. Rimpang jahe memiliki nama latin Zingiber officinae roscoe. Rimpang jahe merupakan suku Zingiberaceae. Pemberiannya di sini berupa irisan rimpang, agak pipih, bentuk lonjong bulat telur. Pada setiap cabang terdapat parut melekuk ke dalam. Setiap irisan terbagi menjadi 3 bagian. Lapisan paling luar kasar, lapisan sebelah dalam halus, terdapat pembatas di antara lapisan sebelah dalam, bekas patahan pendek, dan berserat menonjol. Lapisan luar berwarna coklat kekuningan, lapisan dalam berwarna putih kekuningan. Terdapat warna kebiruan pada bagian serat, berbau khas, serta rasa pedas. Di Indonesia sendiri, jahe memiliki berbagai nama daerah. Seperti yang ada di Pulau Sumatera disebut halia dari Aceh dan jahe dari Lampung. Di Pulau Jawa ada jahe dari Jawa, jahe dari Madura, jahe dari Kangean, dan masih banyak lagi nama-nama jahe di pulau lainnya. Klasifikasi rimpang jahe menurut Paimin 2008. Yang pertama ada kingdom yaitu Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Zingiberales, family Zingiberaceae, genus Zingiber, dan spesies Zingiber officinae roscoe. Rimpang jahe menurut Koswara 1995. Rimpang jahe merupakan modifikasi bentuk dari batang tidak teratur. Bagian luar rimpang ditutupi dengan daun yang berbentuk sisik tipis tersusun melingkar. Rimpang jahe biasanya hanya bercabang di bagian vertikal, sehingga rata dan berdiri tegak di tanah. Hanya beberapa sumbu sisi yang menggabungkan tunas di atas permukaan tanah. Jahe ini memiliki rimpang yang kecil berwarna putih kekuningan dan seratnya kasar. Tinggi rimpangnya dapat mencapai 11 cm dengan panjang 6-30 cm dan diameter 3,27 sampai 4,05 cm. Untuk mikroskopik rimpang jahe, menurut Farmakope Herbal Indonesia edisi 2, fragmen pengenalnya adalah amilum, periderm, jaringan gabus tangensial, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga dan serabut. Kegunaan rimpang jahe, selain dapat digunakan sebagai bumbu masakan, rimpang jahe juga dapat digunakan dalam bidang kesehatan, yaitu sebagai obat herbal. Dalam pengobatan keluarga, jahe digunakan untuk mengobati masuk angin, kurang nafsu makan, batuk kering, muntah-muntah, dan dapat mengobati sakit kepala. Simplicia selanjutnya yaitu biji pala. Biji pala memiliki nama latin Myristicae fragrensii semen.
Biji pala merupakan biji buah masak Maristissa fragrans, suku Maristissaceae. Morfologinya berbentuk bulat atau bulat telur, permukaan luar berlalu dangkal, terdapat anyaman berbentuk seperti jala, bagian liang biji membulat, ujung biji runcing, jika ditekan biji bagian dalam yang memar mengeluarkan bagian coklat kemerahan. Permukaan luar coklat muda sampai coklat kelabu dengan bintik dan garis-garis kemerahan. Berbau khas, rasa agak pahit, pedas, lama-lama kelat. Buah pala tersebar luas di seluruh Indonesia dengan memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Di antaranya ialah pala dari Melayu, Jawa, dan Maluku, pahalo dari Lampung, pal dari Timor, falo dari Nias, dan masih banyak nama pala lainnya. Klasifikasi biji pala, yang pertama ada kingdom yaitu Plantae, subkingdom yaitu Tracheobionta, divisi Magnoliophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Magnoliidae, ordo Magnoliales, famili Maristissaceae, genus Maristissa, spesies Maristissa fragrans Hout. Mikroskopik biji pala menurut Pharmacopoeia Herbal Indonesia edisi 2. Fragmen pengenalnya merupakan kristal kalsium oksalat berbentuk prisma, endosperm, serabut, dan perisperm. Kegunaan biji pala dalam industri obat-obatan. Biji pala memiliki beragam khasiat bagi kesehatan tubuh. Dalam dosis rendah, pala dapat digunakan untuk mengurangi kembung perut, meningkatkan daya cerna, meningkatkan selera makan, serta mengobati diare, muntah, dan mual. Perkenalkan, nama saya Desakmade Rahel Angelina dengan NIM 208114133. Selanjutnya adalah daun mint dengan nama ilmiah Menthaea piperitae folium. Tanaman mint adalah ternam menahun dengan tinggi mencapai 40 cm yang berasal dari Eropa. Berikut adalah morfologi dari tanaman ini. Tinggi tanaman mint sekitar 30-60 cm dengan percabangan simpodial. Batang tanaman mint berbentuk segi empat. Tangkai daun dan permukaan daun tanaman mint berbulu dengan tekstur permukaan daun yang licin. Warna dari daun mint adalah hijau, dengan ujung daun runcing, pangkal daun membulat, dan tepi daun beringgit dangkal. Tanaman mint sendiri memiliki nomenklatur sebagai berikut. Nama umum mint, nama daerah Mentha, dan nama latin Mentha piperita L. Berikut adalah kegunaan dari tanaman mint. Daun tanaman mint mengandung minyak atsiri yang memiliki efek terapi, antiplasmodik, dan anti muntah. Karena itu, daun mint biasa digunakan untuk meredakan perut kembung, gastrodina, mual, kejang perut, dan untuk menutupi rasa dari obat lain. Selain itu, pada tanaman daun mint terkandung golongan senyawa monoterpen yang telah diteliti dan diketahui memiliki aktivitas antibakteri dan insektisida. Berikut adalah klasifikasi dari tanaman mint. Kingdom Plantae, subkingdom Trachobiota, superdivisio Spermatophyta, divisio Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Asteridae, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genus Mentha, spesies Mentha piperita L. Berikutnya adalah mikroskopik tanaman mint. Yang pertama, ada gambar mikroskopik dari daun tanaman mint dengan perbesaran 10 kali. Selanjutnya, ada gambar mikroskopik dari batang tanaman mint dengan perbesaran 100 kali. Yang pertama itu gambar melintang, dan selanjutnya ada gambar membujur. Selanjutnya adalah herba timi dengan nama ilmiah Thymus vulgaris L. Tanaman timi merupakan tanaman obat berupa ternam menahun dengan tinggi mencapai 80 cm. Berikut adalah morfologi dari herba timi. Herba timi tumbuh tegak merumpun tanpa batang utama dengan percabangan yang banyak.
Batang dari herba timi memiliki karakteristik keras berkayu, bulat berwarna coklat. Daun dari herba timi merupakan daun tunggal dengan ujung runcing, pangkal tumpul, dan berbau harum. Bunga herba timi adalah bunga majemuk berbentuk malai, terletak di ujung batang atau cabang. Kelopak bentuk mangkok, warna hijau, bertajuk 5. Mahkotanya berbentuk bibir berwarna ungu. Bijinya keras, kecil, berwarna hitam, dan memiliki akar serabut berwarna putih kecoklatan. Herba timi memiliki nomenklatur sebagai berikut. Nama umum, herba timi. Nama daerah, timi, yaitu dari Jawa, dan nama latin adalah Thymus vulgaris L. Kegunaan dari herba timi sendiri adalah sebagai berikut. Tanaman ini biasa digunakan sebagai antiplasmodik, obat batuk, dan peluru batuk. Dalam tanaman herba timi mengandung minyak atsiri yang berkhasiat sebagai antioksidan, antibakteri, anti jamur, imunomodulator, antiplasmodik, antiseptik, ekspektoran, dan karmiatif. Berikut adalah klasifikasi dari herba timi. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, anak kelas Asteridae, bangsa Lamiales, suku Lamiaceae, marga Thymus, jenis Thymus vulgaris L. Selanjutnya adalah gambar mikroskopik dari penampang melintang daun timi. Selanjutnya buah jeruk nipis yang memiliki nama latin Citrus aurantifructus. Morfologi secara umum, pohon jeruk nipis memiliki tinggi sekitar 150-350 cm dan batangnya berduri. Buah jeruk nipis berbentuk bulat sampai bulat telur. Diameter buahnya sekitar 3-6 cm. Ketebalan kulit buahnya berkisar 0,2-0,5 mm dan permukaannya memiliki banyak kelenjar. Bunga buah jeruk nipis berwarna putih, daunnya majemuk berbentuk elips dengan pangkal membulat, ujung tumpul dan tepi beringgit. Akar tunggangnya berbentuk bulat dan berwarna putih kekuningan. Menurut Handoyo, buah jeruk nipis memiliki nomenklatur sebagai berikut. Memiliki nama umum jeruk nipis, dan di Pulau Jawa dikenal dengan jeruk pecel atau jeruk asam. Tanaman jeruk nipis memiliki nama latin Citrus aurantifolia. Klasifikasi tanaman jeruk nipis. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Rutales, famili Rutaceae, genus Citrus, spesies Citrus aurantifolia. Mikroskopik buah jeruk nipis. Identifikasi jeruk nipis dilakukan dengan cara memotong buah secara melintang. Ciri khas dari jeruk nipis secara mikroskopis adalah adanya kelenjar minyak. Hasil penelitian ditemukan kelenjar minyak mentah di mana minyak belum keluar dari selnya. Juga ada kelenjar minyak matang yang dicirikan kosongnya kelenjar minyak. Ditemukan pula adanya parenkim-parenkim dalam identifikasi secara mikroskopis buah jeruk nipis seperti pada gambar 1 dan gambar 2 di samping. Manfaat buah jeruk nipis. Jeruk nipis memiliki banyak manfaat, di antaranya dapat digunakan sebagai obat batuk, obat penurun panas, obat pegalinu, serta dapat menurunkan laju kenaikan kolesterol. Selanjutnya adalah Simplicia akar manis atau Glyceriaceae radix. Akar manis terdiri atas akar dan batang bawah tanah yang tidak dikupas dan telah dikeringkan dari tanaman Glyceriza glabralin atau familia Leguminosae. Mengandung tidak kurang dari 4,0% asam
glycyrrhizina. Akar manis ini berbau khas, sedikit aromatis, rasa sangat manis, sedikit kelat, dan kulit akar tidak pahit. Lanjut pada morfologi akar manis. Sistem akar yang dimiliki oleh tanaman akar manis adalah akar tunggal. Pembentukan akar dibantu oleh kecambah biji, di mana banyak tunas akar serabut pada pangkal batang akar tunggal. Sementara itu, di bagian tanah atas ada akar lateral yang tumbuh pada tanaman akar manis. Daun yang ada pada tanaman akar manis merupakan daun tunggal tumbuh dengan bentuk seperti sayap. Pangkal dari daun saling menutup satu sama lain. Warna daun adalah hijau dengan paduan warna kekuning-kuningan. Ukuran panjangnya dimulai dari 7 sampai 15 cm. Untuk jumlah helaian daunnya ada sekitar 10 sampai 17 helaian daun dalam satu cabang. Helai dari daun akar manis menyerupai pita, tegak, kasar, berunjing tajam, dan jarang berambut. Morfologi batang dari tanaman akar manis ini berbentuk tegak pada satu perbungaan, rimpang, padat, merayap di bawah tanah, serta pada buku batang memiliki rambut panjang. Diameter yang dimiliki batang akar manis berukuran dengan kisaran 0,5 sampai 3 cm. Bunga akar manis tumbuh pada cabang primer dan sekunder secara berpasangan. Tandan dari bunga dibentuk pada pucuk tanaman dan sumbu utamanya berukuran panjang maupun pendek. Susunan dari bunga ini termasuk bunga majemuk bulir, menguncup, dan berukuran 6 hingga 28 cm. Pada setiap cabang bunga ada 2 bulir dengan ukuran hingga 5 cm. Tangkai dari bunga akar manis memiliki ukuran 1,3 mm. Lalu kepala sari pada bunga berwarna putih kekuningan, sementara kepala putiknya mempunyai bentuk seperti bulu ayam. Menurut Agrotech 2020, klasifikasi akar manis sebagai berikut: Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, Kelas Magnoliopsida, Subkelas Rhosidae, Ordo Fabales, Famili Fabaceae, Bangsa Galegeae, Genus Glycyrrhiza, Spesies Glabra. Lanjut ke mikroskopik akar manis. Gabus dan phloem sempit. Phloem terutama terdiri dari serabut berwarna kuning berdinding tebal, panjang 700 sampai 1200 mikrometer, lebar 10 sampai 20 mikrometer, dikelilingi sel yang mengandung haltur kalsium oksalat bentuk prisma, panjang 10 sampai 35 mikrometer, lebar 2 sampai 5 mikrometer. Lapisan luar berselang-seling dengan bagian-bagian keraten kimialin yang kuat, pembuluh tapis dekat kambium. Xilem terdiri dari tracheida dan pembuluh kayu yang tersusun radial berselang-seling dengan berkas serabut berlignin sebagian, dengan seludang hablur yang seperti pada phloem sekunder. Diameter pembuluh kayu 30 sampai 150 mikrometer, tebal dinding 5 sampai 10 mikrometer, dengan beberapa noktah bercelah panjang berhubungan dengan parenkim xilem berlignin. Jari-jari empulur lebar 2 sampai 5 sel. Sel parenkimatis mengandung granul pati berbentuk bulat atau lonjong berdiameter 2 sampai 20 mikrometer, umumnya 5 sampai 12 mikrometer. Empulur parenkimatis hanya terdapat pada batang bawah tanah. Untuk gambar hasil segmentasi dapat kita lihat di sini. Untuk yang A itu menunjukkan gambar asli, yang B menunjukkan setelah dikonversi menjadi skala abu-abu, yang C menunjukkan setelah penyesuaian kontras, dan yang D diperoleh setelah outfield thresholding, dan E itu adalah objek yang dipotong. Selanjutnya adalah kegunaan akar manis. Akar manis dapat digunakan untuk memperlancar pernapasan, melindungi kulit, membantu perawatan kanker, dan mengobati sakit gigi.
serta mengobati nyeri ulu hati. Nah, dengan demikian, dari materi di atas dapat diketahui manfaat obat OB herbal yaitu ampuh dalam membantu meredakan batuk karena masuk angin dan bekerja mengencerkan dahak sehingga dapat melegakan napas. Di dalam OB herbal ini terdapat kandungan bahan alami yaitu tanaman obat berupa buah jeruk nipis, biji pala, rimpang kencur, daun mint, akar manis, rimpang jahe, dan herbal timi. Yang selain berkhasiat untuk meredakan batuk, juga dapat mengurangi pusing, mual, dan muntah. Nah, di sini penulis menarik kesimpulan bahwa OB herbal menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat luas karena terbuat dari bahan alami yang telah teruji khasiatnya. Meskipun tanaman herbal umumnya lebih lambat dalam penyembuhan penyakit dibandingkan obat berbahan dasar kimia, tetapi pengobatan dengan tanaman herbal jauh lebih aman bagi tubuh, mudah diperoleh, murah, dapat menghilangkan akar penyakit, dan banyak khasiat lainnya. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran yang perlu disampaikan penulis, yaitu 1. Mengingat besarnya manfaat dan khasiat yang diperoleh dalam pemakaian obat tradisional bagi masyarakat, diperlukan adanya penyuluhan tentang jenis-jenis obat tradisional dan manfaatnya bagi kesehatan, agar masyarakat lebih memahami penggunaan obat tradisional yang tepat. Yang kedua, untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak rasional, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk efek samping yang terdapat pada penggunaan obat tradisional. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.